Irfan Hakim sudah berkarir di dunia entertainment sejak lama. Di usianya yang kini menginjak 47 tahun dan telah memiliki 5 orang anak, Irfan justru menolak tua. Bukan tanpa alasan, ternyata dirinya ingin tak ada jarak antara dirinya dengan anak-anak. Ia juga ingin dapat dengan mudah berkomunikasi dengan siapapun tanpa memandang usia. Bahkan Irfan Hakim memiliki pengalaman menarik dipanggil nama oleh teman anaknya. Gue menolak tua, iya. Maksudnya gue nggak mau. Mindset gue tuh, kan gue udah 47 tahun, tapi kalau masih gaya baju lu gimana, rambut lu gimana, ya udah kenapa enggak? Dan ya udah, justru itu jiwa mudanya itu harus dikembangkan. Kadang-kadang gue lupa umur ya. Gue masih kuat kerja berdiri 20 jam dalam sehari, bisa banget gue kerja dari jam 5. Ini kemarin gue 2 hari nggak tidur. Kerja dari jam 5 subuh sampai subuh lagi sampai gitu lagi. Sampai gue gini, kok bisa ya kuat ya? Ya itu, karena gue happy menjalankannya. Kenapa gue selalu pengen tampil muda? Gak tahu umur, iya karena gue tuh pengen jadi temenan sama Aisyah. Jadi sama teman-temannya Aisyah juga temenan. Bahkan teman-temannya Aisyah juga manggilnya kalau om, jangan om ah gitu. Kayak ini juga manggilnya AA gitu. Sempat tanya kalau panggil om gak? Iya gue bilang jangan AA aja gitu. Ada yang ngomong kakak, Kak Irfan gitu. Bahkan ada temennya Jaluma yang masih bocah ya, Irfan Hakim. Itu serius, gue udah pas aja, udah nggak apa-apa ya. Ya gue tuh teman bokap lo gitu istilahnya kan. Irfan Hakim ya udah apa gitu. Ya udah biasa. Nah itu seneng. Nah tapi takut iya. Bukan hanya gue, orang tua semua juga pasti di zamannya sekarang itu ada kekhawatiran. Bukan takut sih, khawatir karena semua informasi itu ada di genggaman mereka kan, tontonan, bacaan. Dia bisa komunikasi dengan siapapun. Itu sebabnya kenapa Aisyah baru pegang HP umur 13 tahun. Sepanjang SD dia nggak pegang HP. Teman-temannya satu sekolah udah pegang HP. Dia yang, ya aku kok nggak punya HP. Ya nggak usah. Ya udah dia pasrah, ikhlas. Sebagai orang tua, Irfan Hakim pun menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Seperti kepada putri sulungnya Aisyah Kim, Irfan sangat mendukung bakat dan potensi sang anak. Dan seperti pepatah, ayah adalah cinta pertama anak perempuan. Ternyata, Irfan dan Aisyah memang sangat dekat. Bahkan sejak kecil, mereka sering curhat berbagai hal sampai sang istri Della Sabrina tak mengetahui cerita mereka. Presenter kondang ini pun mengaku senang Aisyah Kim yang kini sudah remaja tetap terbuka padanya. Jelas ngomong hebatnya tuh jelas. Yang kencang Syah, yang kencang. Dia support aku dari single aku pertama, bahkan dari sebelum aku rilis single, kayak nggak cuma dari aku entertainment, juga dalam pas aku berkuda atau pas kemarin aku misi budaya ke Thailand, atau pokoknya ayah tuh ayah yang suportif banget. Protektif enggak juga. Gue tuh gini ya, gue tuh sama Aisyah itu dari kecil terbiasa untuk diskusi, dan sama anak-anak yang lain juga diskusi. Tapi kan anak pertama itu tahulah, semua orang tua yang punya anak pertama tuh biasanya ada kedekatan sedikit lebih dibanding yang lain. Mungkin kalian menjadi anak pertama, kamu juga gitu kan? Ya. Iya, sering deep talk. Nah, deep talk kayak gini. Jadi sering diskusi tentang apapun. Beneran tentang ya, betul, apapun. betul. Ya. Betul banget. Cuma ya itu, cuma minus tentang hal itu dia nggak diskusi, tapi gue menghargai, ya udahlah gitu. Tapi diskusi, jadi kalau dia ditanya galak ya titik-titik tertentu aja tegas ya. Kita sampai pernah ngobrol sampai Aisyah nangis, minta maaf bisa. Sampai gue yang nangis juga pernah, pelukan gitu pernah sering. Dan ya itu gue sama Aisyah tuh kayak suka ngedate berdua, curhat-curhatan gitu. Jadi Aisyah, dan ada beberapa rahasia Aisyah yang disimpan di ayahnya, bundanya nggak tahu ada. Dan gue nggak ember ke bundanya, jadi si Aisyah tuh nggak gitu, karena kalau gitu akhirnya nggak percaya lagi sama bapaknya. Begitupun bundanya juga ada rahasia Aisyah gitu. Seperti itulah gitu. Jadi kadang-kadang kita coba gini, kayaknya sih gini senyum, gitu, ada sesuatu ya sih ya. Jadi kadang apa-apa kita cuma lihat-lihatan senyuman, terus bundanya gini, apaan sih? Enggak gitu. Ketika temen gue, lu kok bisa sama anak? Iya emang gini, gue gini, pelukin, bisikin, ucapkan sayang, ucapkan apa gitu ya. Enggak pasti dia ngomong gitu dulu.
Sementara itu, Irfan Hakim masih disibukkan dengan padatnya jadwal pekerjaan. Memiliki sejumlah program acara membuat waktunya bersama keluarga pun tidak banyak. Kendati demikian, Irfan merasa bahagia masih memiliki waktu bermain dan dapat dekat dengan kelima anaknya. Meski terkadang sulit bertemu karena padatnya jadwal syuting, Irfan bersyukur sang istri memberi pemahaman dengan baik kepada anak-anaknya. Iyalah, kalau waktu gue juga suka aduh gitu, tapi ya itu dia, masing-masing orang mempunyai kehidupan dan tanggung jawab berbeda-beda. Gue harus bersyukur dengan apa yang sedang gue jalankan sekarang. Kalau gue banyak mengeluh ya gue nggak bersyukur dengan rezeki yang gue ini. Bukan apa-apa semuanya duit, enggak, ini cuma menjalankan banyak kepercayaan pada gue. Gue juga heran, alhamdulillah ya, alhamdulillahnya adalah ketika disempit waktunya gue ini, alhamdulillah gue masih bisa deket sama anak gue. Gue datang, anak gue masih meluk gue, si Jaki Jalu gitu. Disempitnya waktu gue tuh, makasih Bang, maaf Bang. Disempit waktunya gue tuh masih bisa ngobrol sama Aisyah gitu, masih deket lah. Gue nggak ngerasa jauh sama anak gue. Mungkin karena salah satunya ketika gue pulang, gue mendedikasikan buat mereka, ayo kayak gitu. Jadi gue kalau di rumah tuh walaupun pegang HP tapi nggak sering main HP gitu kan. Pegang HP itu takut ada apa-apa gitu. Terus spare waktu dengan mereka juga ada gitu. Dan juga pentingnya adalah ibu di rumah yang terus menghadirkan bapaknya. Jadi bunda terus selalu menghadirkan ayahnya. Jadi ketika ayahnya nggak ada di rumah tuh, ayah tuh kerja, ayah tuh capek, tahu kasihan itu buat kita semua. Jadi ketika datang tuh kita sebagai pahlawan, bukan jadi pecundang. Jadi bukan gini, bapak kamu tuh ya di luar rumah terus, di sini cuma tidur. Akhirnya karena kalau gitu datang bapaknya tuh lihatnya juga, oh ini si pecundang kayak gitu. Ya kalau itu jadi pahlawan gitu. Paling jauh gini, ayah hari ini ada itu nggak sih, ada kosong, ada kerjaan nggak asik. Cuma ngomong asik gitu dong. Padahal nggak ngapa-ngapain juga, dia cuma asik gitu. Terus kadang-kadang mereka gini, ayah kita sediain baju tidur ya. Jadi kita kadang-kadang kembaran, Jalu, Jaki, baju tidur apa. Pas gue pulang tuh tempat tidur udah ada baju tidur yang sama nama mereka yang nyiapin kayak gitu. Terus kadang-kadang kok beda? Ya kita malam ini pengen beda kayak gitu. Walaupun gak ketemu dengan mereka, gue datang mereka udah tidur, gue pergi mereka masih tidur. Bisa, tapi mereka ya gitu. Ayah, mereka lihat di cucian. Oh iya, ayah pakai juga itu kayak gitu. Hal simpel kecil seperti itu yang membuat gue bahagia, happiness.